Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang sekali nih ya, Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Fokus Media, yang mana kita akan membahas permasalahan yang terjadi di seputar Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Dan senang sekali sekarang di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang nanti kita akan ajak untuk berbincang-bincang mengenai topik permasalahan kita hari ini. Dan pertama-tama Widya akan coba untuk memperkenalkan satu persatu narasumber kita hari ini. Nih yang pertama ada wanita cantik ya. Ada Mbak Uli selaku redaktur pelaksana dari Harian Pagi Linggau Pos. Halo Mbak, apa kabar? Oke, selamat datang di Fokus Media Mbak ya. Iya. Oke, yang kedua ada, ini mungkin sudah pemirsa di rumah sudah nggak asing lagi nih ya. Ada Bapak Dedi Karimajaya selaku pimpinan redaktur dari Musirawas Express. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Selamat datang kembali Pak ya di Fokus Media. Ya, semoga pemirsa di rumah nggak bosan-bosan untuk selalu lihat Widi ya, dan juga para narasumber yang sudah sering untuk datang nih di Fokus Media. Oke pemirsa, kita bisa langsung saja memulai diskusi kita pada hari ini. Baik, ini ada suatu isu, sebenarnya isu lama nih Mbak ya. Ada suatu isu di mana adanya kasus pelanggaran pemasangan APK. Ini bagaimana nih tanggapannya? Mungkin dari Bapak Dedi terlebih dahulu. Baik, Mbak Widi. Jadi begini, masalah pemasangan ataupun keberadaan APK ini secara umum bisa dikatakan penting tidak penting ya. Tidak pentingnya kenapa? Karena pemasangan APK ini ia diyakini belum mampu untuk mendongkrak angka elektabilitas kontestan itu sendiri kan. Artinya dia pemasangan APK ini tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan suara nantinya. Jadi itu bisa dikatakan tidak penting. Namun buktinya sekarang ini APK tetap menjamur kan. Jadi bisa dikatakan juga penting. Penting tadi mungkin untuk popularitas si caleg ini kan, dia bisa lebih terkenal dengan adanya pemasangan APK ini. Dan juga sekaligus mungkin untuk mempertegas bagi pendukungnya kan, bahwa memang jagoannya ini memang benar-benar maju. Nah, jadinya kompeten. Jadinya aku jago kak nyalek aja kan. Jadinya aku milih Wangka. Berarti dia ada keseriusan maksudnya untuk bertarung memperebutkan kursi di parlemen kan. Namun sehingga sekarang tuh sudah menjamur kan pemasangan APK. Dalam untuk menertibkan pemasangan APK ini sebenarnya berkaca pada pemilu 2014 lalu, itu KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 itu membatasi jumlah APK yang dipasang oleh parpol kan. Jadi dalam aturan itu menyebutkan bahwa itu hanya difasilitasi KPU pemasangan APK ini kan, dan juga pendistribusiannya itu dari KPU ke parpol masing-masing sebelum didistribusikan kepada caleg-caleg dengan jumlah dan ukuran yang dibatasi oleh KPU. Namun terbaru tadi ada PKPU 28 itu menggugurkan aturan yang terbaru lagi. Itu setelah memasuki masa kampanye setelah September itu berarti itu membolehkan setiap peserta pemilu memperbanyak sendiri, memperbanyak APK yang ada yang sesuai desain tadi untuk dipasang dan dicetak oleh peserta pemilu. Jadi ini berulang lagi, jadi susah untuk ditertibkan APK ini kan, menjamur lagi di mana-mana, sudah banyak mengganggu estetika dan keindahan kota. Namun juga si penyelenggara pemilu ini tampaknya agak kesulitan dalam hal melakukan penertiban ini, karena kami lihat juga tidak ada aturan tegas yang jelas dan tegas bagi pelanggar kan, bagi pelanggar peserta pemilu ini. Misalnya ada sanksi berupa peringatan keras atau bisa jadi diskualifikasi, tidak kan, tidak seperti itu. Hanya sanksinya diturunkan paksa, dan dalam hal kalau misalkan
penyelenggara ini tidak mau menurunkan sendiri, APK-nya akan diturunkan paksa. Tapi kendala lagi saat penurunan paksa ini katanya ada terkendala masalah anggaran, terbatas anggaran, tidak ada anggaran. Jadi penyelenggara ini, dalam hal ini pengawas pemilu, itu mengarahkan jajarannya supaya mau kerja bakti untuk menurunkan APK. Jadi pengawas pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan ini kerjanya kok menuruni APK, itu kan kerja-kerja yang tidak pantas itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh pengawas, karena bisa menggunakan jasa tenaga kasar lah istilahnya gitu kan untuk menurunkan itu, karena mereka tidak punya skill untuk manjat-manjat gitu kan. Iya. Itu Pak. Jadi kami pikir aturan yang ada ini kayaknya sepertinya percuma untuk dibuat. Toh tetap dilanggar oleh penyelenggara pemilu dan juga tidak ada sanksi bagi tegas, Pak, ya? bagi ini peserta pemilu itu sendiri. Mungkin sementara itu. Oke, mungkin Mbak Uli ada yang mau ditambahkan? Kalau alat peraga kampanye sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata ya, kita lihat di jalan protokol, jalan menuju kelurahan, masuk ke lorong-lorong, itu kan didominasi oleh caleg-caleg yang memang masih baru. Jadi untuk caleg-caleg incumbent sebenarnya lebih menahan diri untuk tidak terlalu banyak memasang APK. Dari sini kalau dari sisi politis mungkin akan sedikit ya secara seperti yang disampaikan Bapak Dedi tadi, itu sekedar mensosialisasikan bahwa ada kerabat, ada keluarga, ada alumni, ada siapa itu mencalonkan diri, dan mengingatkan gitu kepada pada pemilih agar mereka yang kenal atau apa kan klek gitu. Oh, saya udah tahu secara pribadi dia. Memang di situ kan ada dibatasin juga cuma nomor dan foto gitu. Tapi di balik pemasangan APK yang semrawut itu sebenarnya yang harus diedukasi bahwa apakah dari situ benar bisa meningkatkan elektabilitas, dan ternyata ini juga belum ada surveinya secara khusus. Setelah itu permasalahan lain, ketika sudah ditertibkan APK, apakah itu juga akan menimbulkan efek jera bagi caleg? Ternyata juga tidak. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dievaluasi oleh penyelenggara maupun KPU, bahwa hal-hal yang semacam ini sebaiknya ke depan bisa lebih elegan lagi. Artinya karena standar caleg kan nggak mungkin toh ya caleg masangnya di tiang listrik, caleg masangnya di itu kan, edukasi seperti itu sepertinya saya melihat caleg sebagian besar justru sudah S1. Artinya caleg KTU sudah punya pengalaman dan ilmu yang jauh lebih bagus gitu. Nah, dari situ setidaknya bisa mencerminkan ketika pemasangan itu minimal punya kesadaran diri untuk tidak melanggar. Nah, dari Bawaslu sudah disampaikan secara gamblang bahwa di fasilitas umum, di masjid, di sekolah, itu dilarang dipajang atau dipasang APK. Artinya dari situ sudah ada keinginan dari Bawaslu untuk menertibkan, untuk memberikan pencegahan dari awal sudah disampaikan. Tapi justru APK yang dinominasi justru dari ini ya, DPR RI itu masih ada yang di fasilitas umum. Artinya itu harus dievaluasi lagi oleh tim pemenangan agar bisa mengedukasi masyarakat juga. Gimana mau caleg ternyata nggak bisa mengedukasi masyarakat dari hal yang sekecil itu, maka kita butuh evaluasi diri dulu biar kita bisa jadi contoh. Ini patut loh dicontoh karena dia masangnya udah benar, etikanya udah bagus, senyumnya cantik di situ gitu kan. Nah, itu kan bisa menarik perhatian juga. Kalau kita ngelihat udah serem kan ngeri juga ya. Jadi itu jadi pilih. Kami dari sisi masyarakatnya, karena kita kan juga bakal milih nih. Jadi kita ngelihat caleg ini dari ini masangnya udah bener, artinya dia sudah punya attitude gitu, attitude. Tim pemenangnya udah paham nih. Oh, bapak ini pasti dia nggak berkenan nih kalau dipasang di gini gitu. Jadi evaluasi internal penting supaya nanti 17 Februari bisa mendongkrak suara. Selain itu sosialisasi saya pikir nggak mesti di jalan dan di sebagainya, karena banyak sosialisasi lain yang ternyata
di ranah keluarga kami itu lebih efektif, bisa ke pengajian, kita bisa pendekatan persuasif ke masing-masing keluarga gitu. Ya secara langsung, dan ini bisa item-item ini bisa dipilih oleh caleg, jadi nggak harus mengandalkan dari APK itu. Dan kalaupun APK diturunkan ya nggak usah manas gitu ya. Nah itu nggak usah harus wah gitu kan nggak enak kan. Jadi itu juga edukasi untuk caleg, karena caleg juga nanti lebih berat loh kalau udah jadi, ya kan Pak Dedi ya, kalau saya mah gimana ya. Nah gitu, jadi karena caleg ini sudah terdidik, terus ya insya Allah cara memasang APK-nya pun lebih edukatif seperti itu untuk masyarakat, itu aja. Oke, jadi memang untuk berbicara mengenai APK ini ya, terjadinya kesemrawutan kalau bisa dibilang ya. Ada yang nemplok di pohon gitu kan, jadi memang harus adanya sanksi yang tegas. Baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Jadi tetap di Fokus Media.